Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki dan gue akan membahas Bluebird ya guys. Ini di RTI atau di webnya IDX belum ada, tapi kalau lu melihat di web resmi dari Bluebird itu sudah ada. Dan gue mau membahas Bluebird ini pada tanggal 2 April 2023. Jadi gini guys, gue sudah beberapa kali membahas Bluebird ini, terakhir ya waktu kuartal 3 2022, dan gue mengatakan bahwa gue suka dengan saham ini. Sebenarnya gue sudah suka saham ini sejak kuartal 2 tahun 2022, dan gue pernah beli juga Bluebird ini waktu harganya 1400-an. Sekarang kan udah 1700 atau 1800 ya, apa pokoknya segitulah ya. Sekarang gue nggak punya barangnya. Nah, alasannya kenapa gue suka Bluebird adalah yang pertama, dia rasio hutangnya sehat. Lu bisa lihat di laporan keuangannya pada kolom liabilitasnya itu, kalau lu breakdown secara rinci sehat, dan gua akan tampilkan di sini aja ya guys. Secara DER dia juga sehat. Jadi tidak ada hutang yang benar-benar berbahaya gitu loh bagi si Bluebird ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah PBV-nya under 1. Lu udah tau lah ya, gua selalu suka dengan PBV yang under 1, walaupun secara per Bluebird ini bukan under 5, dia ya kalau gua nggak salah pernya itu lebih dari 10 deh untuk Bluebird. Jadi PBV-nya di bawah 1. Yang kedua itu. Yang ketiga, dia membagikan dividen ya, walaupun ada yang gua nggak suka sih. Jadi sebelum tahun 2019 kan Bluebird ini tidak membagikan dividen. Nah, tahun 2018 dan tahun 2017 gue suka. Dia membagikan dividen payout ratio, porsinya hanya 30% dari laba bersih. Tahun 2017 30% DPR-nya, tahun 2019 itu 39%, tahun 2019 dia tidak membagikan dividen, tahun 2020, nah dia yang EPS-nya minus sedang dalam kondisi rugi malah membagikan dividen. Nah ini gue nggak suka. Tahun 2021 dia dalam kondisi EPS-nya minim ya, dia kan kondisinya untung cuma 6 miliar atau 7 miliar gitu tahun 2021. Tapi si Bluebird ini membagikan dividennya lebih daripada EPS-nya. Itu yang gue nggak terlalu suka. Itu alasan. Tapi terlepas dari drama dividen payout ratio yang tadi gue sebutkan, Bluebird ini membagikan dividen. Dan gue suka kepada saham yang valuasinya nggak terlalu mahal, serta rasio hutangnya dia sehat, dan dia membagikan dividen. Kemudian yang keempat, dia termasuk saham yang apa ya? Dia sempat terpuruk, kemudian dia berbalik untung gitu loh. Tahun 2020 dia rugi, tahun 2021 dia sudah mulai mencatatkan keuntungan walaupun sedikit karena masih pandemi. Tahun 2022 dia sudah untung. Itu yang keempat. Jadi bisa dikatakan saham ini ya saham yang turnaround lah, yang tadinya rugi kemudian berbalik untung. Dan saham yang seperti itu biasanya posisi sahamnya masih berada di bawah gitu. Saham yang bisa memberikan keuntungan yang besar adalah saham yang turunnya paling dalam juga. Itu alasan keempat. Dan alasan yang kelima gini, mudah diproyeksikan guys. Jadi alasan yang keempat ini mudah diproyeksikan. Ini lu boleh lihat datanya guys ya. Laporan keuangan ini kan sudah keluar ya kuartal 4 tahun 2022, dan ketika si Bluebird sudah merilis laporan kinerja kuartal 4 tahun 2022, sahamnya sudah terbang cukup lumayan. Nah, gue sudah bilang bahwa sejak tahun 2022 kuartal 2 gue sudah tertarik dan gue sebenarnya sudah beli. Jadi gue sudah memproyeksikan, gue pribadi ya guys ya, kenapa banyak orang yang, gue suka Bluebird, banyak orang yang apa sih Bluebird, orang sudah banyak saingannya, ada Gokar, ada, enggak, bukan masalah saingannya. Si Bluebird ini dia sudah turun dalam, kemudian kaitannya dengan mudah diproyeksikan, yang alasan nomor 5 kenapa gue suka Bluebird. Jadi gini, ada sebuah saham yang kita sebaiknya masuk sebelum laporan keuangannya itu rilis guys. Ada sebuah saham yang ketika laporan keuangannya rilis, sahamnya itu sudah terbang dari beberapa minggu sebelumnya gitu loh. Jadi sebenarnya sudah banyak orang yang memproyeksikan bahwa oh ini akan untung gitu loh, kinerjanya akan bagus. Nah, Bluebird ini ketika kuartal 1 2022 sebenarnya gue sudah melihat bahwa si Bluebird ini dia udah akan untung. Kenapa dia sudah akan untung? Karena kan dia transportasi. Dia terkendala ketika pandemi, kinerjanya turun, pendapatannya berkurang. Nah,
Ketika pandeminya sudah tidak ada, ya sudah, tidak ada alasan Bluebird untuk tidak mencatatkan keuntungan. Ditambah, Bluebird ini tidak memiliki beban keuangan yang besar seperti, ini beda sektor ya, tapi gue kasih tahu contohnya aja, kayak ICBP, kemudian kayak Medco, kemudian apalagi tuh yang perusahaan-perusahaan yang beban keuangannya gede. Jadi walau dia sudah rugi, sudah kena pandemi, dia tetap harus membayar beban keuangannya itu. Ya, itu yang gua kurang suka. Nah, Bluebird tidak. Makanya dia mudah diproyeksikan sebenarnya. Itu 5 alasan kenapa gue suka Bluebird. Nah, kaitannya dengan Bluebird yang sudah tidak mengalami kerugian, ya seharusnya ketika pandemi sudah selesai, ya lu udah bisa lihat. Pendapatan di tahun 2022 ini sudah lebih baik daripada tahun 2021 yang sebesar 2 triliun. Yang mana bebannya itu 1,7 triliun di tahun 2021 ya. Tahun 2022 yang tadinya dia di tahun 2021 untungnya atau laba bersihnya adalah 7 miliar, ya sekarang sudah 358 miliar. Nah, ini yang gua katakan bahwa sebenarnya Bluebird ini ya sudah gampang diproyeksikan, dia sudah tidak ada alasan untuk rugi lagi. Dan lu bisa lihat guys, dia secara histori pernah lo mendapatkan laba bersih 400 miliar di tahun 2017, di tahun 2018. Kinerja tahun 2022 sudah melebihi kinerja tahun 2019, tapi belum melebihi kinerja tahun 2018 dan tahun 2017. Itu untuk Bluebird. Nah, sekarang bagaimana terkait dengan Bluebird ini sendiri? Bluebird kita perlu paham industrinya. Gue memang bukan orang lapangan, tapi gue memiliki temannya, beberapa teman yang gue kenal dari YouTube sebenarnya, dan gue sempat berdiskusi di Instagram juga, tukar informasi, saling ngobrol lah, dan beliau mengatakan bahwa teman ini gue mengatakan dan dia punya sedikit pengalaman di Bluebird, pernah gawe di Bluebird gitu kan, dan dia mengetahui gitu di lapangan. Dia mengatakan bahwa salah satu alasan kenapa Bluebird mencatatkan kinerja yang cukup apik adalah dia bisa melakukan efisiensi. Jadi gini, Bluebird itu di lapangan memang dia, kalau katanya teman gue ini ya, menaikkan target ya per hari yang tadinya mungkin 500.000, sopir-sopir atau teman-teman pengemudi ini sudah bisa mendapatkan insentif atau tunjangan atau imbalan kerja. Nah, si Bluebird ini membuat kebijakan baru dan itu sah-sah saja, tidak masalah ya, karena itu kebijakan perusahaan, tergantung dari perusahaan. Targetnya dinaikkan dari per hari ya sekitar 700.000, 800.000, sehingga teman-teman pengemudi ini jadi lebih harus struggle, lebih harus berusaha untuk mencapai angka tersebut, yang artinya tidak semua pengemudi bisa mendapatkan. Nah, itu sedikit banyak yang ada di lapangan. Dan yang perlu diperhatikan berarti adalah secara jangka pendek itu memang bagi perusahaan bagus. Jangka pendek, jangka menengah bagi perusahaan bagus, perusahaan bisa melakukan efisiensi, bagi pemegang saham juga oke karena EPS-nya makin besar. Mengingat laba bersihnya juga besar. Tapi sebenarnya dalam jangka panjang ya perlu dibuat juga, perlu diperhatikan juga, jangan sampai nanti pengemudinya juga tidak melakukan penarikan ya, tidak berkeliling, akhirnya tidak mendapatkan pemasukan bagi Bluebird itu sendiri. Makanya yang perlu diperhatikan adalah pertumbuhan ROA-nya, pertumbuhan net profit margin-nya. Terutama ROA-nya, jangan sampai nanti banyak, kan Bluebird banyak asetnya ini ya, taksi-taksi, kemudian dia nggak cuma taksi sih, ada Ironbird, kemudian banyak lah. Jangan sampai banyak mobilnya, banyak taksinya, tapi pengemudinya tidak ada gitu loh, yang gue maksud. Jadi yang perlu kita perhatikan secara tidak langsung, dan kalau misalkan secara teori ya ROA-nya. Nah, lu bisa lihat ROA tahun 2017 dan 2018, dia sudah mencapai 6,5%, 6,58%, tahun 2019 turun jadi 4%, tahun 2020 dia turun jadi minus, tahun 2021 sudah mulai bagus, tidak minus lagi, tahun 2022 sudah mulai meningkat jadi 5,20. Nah, per kuartalnya lu perlu perhatikan ini guys, ROA-nya ini. Kalau dia per kuartalnya mencatatkan pertumbuhan, nanti di kuartal 1 2023 dia jadi 5,50, 5,60, nggak apa-apa, perlu ditahan. Atau kalau lu misalkan yang sudah punya harga bawah, misalkan di harga 1.300 ya nggak apa-apa, masih layak untuk di hold. Tapi perlu diperhatikan apabila nanti return on assetnya dia tiba-tiba jadi 3%, jadi 4%, turun lagi nih, wah berarti ada yang salah dengan Bluebird ini sendiri.
Jadi itu guys untuk Bluebird ya. Dan harga wajarnya kalau misalkan gua hitung ada di sekitar 2.200. Jadi sebenarnya dari harga wajar dia masih di bawah, dari PBV-nya juga masih under 1. Gue suka dengan saham yang seperti ini ya, base buy-nya di angka 1.400, 1.500. Seperti itu guys. Dan gue pernah punya yang tadi gue katakan, pernah punya di harga 1.400 karena gue sempat TP di angka 1.700 berapa gitu ya, gue jual. Ya udah, gue cari saham lain dulu. Gue sempat TP di 1.800 sama 1.800 gitu. Jadi gue coba cari saham lain karena gue menemukan, biasanya gue jual karena gue lupa kenapa gue jual, tapi gue biasanya karena menemukan saham lain yang lebih menarik gitu guys. Tapi gue juga akan berencana masuk ke Bluebird ini lagi kalau dia dikasih turun lagi. Jadi itu aja guys menurut gue untuk saham Bluebird, sedikit ya pembahasan mengenai Bluebird dari sudut pandang gue pribadi ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.